Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku, apa kabar? Kita kembali lagi bertemu di kelas 3 semester 1. Kali ini kita akan belajar mengenai peluang. Nah, peluang sendiri akan ada beberapa subbab. Pertama, kaidah pencacahan, kedua permutasi, dan ketiga kombinasi. Sebelum masuk ke materi, kita akan mengenal lebih dalam dulu mengenai tokohnya terlebih dahulu. Tokoh biografinya itu ada Girolamo Cardano, yang dimana dia itu lahir di 24 September 1501 atau sekitar abad ke-14 di Pavia, Italia. Dia adalah tokoh matematika, dokter, ahli biologi, fisika, kimia, dan astrologi. Atau boleh kalau kalian searching di Google, biasanya akan ketemu bahwa beliau adalah tokoh filosofi yang lebih dikenal dengan filosofinya. Nah, beliau itu ahli dalam matematika bukan karena satu hal, tapi ada beberapa hal yang mana dia itu seorang pecandu judi pada saat itu. Nah, pada kegiatan dia berjudi itu ternyata dia menemukan suatu hal yang sangat membuat dia penasaran, yaitu dia meneliti teori-teori putaran dadu, karena dia menganggap ada premis bahwa ada prinsip-prinsip dari sains. Ketika dia berjudi itu ternyata ada unsur sainsnya, bukan hanya menggunakan keberuntungan. Nah, dia menuliskan dalam pikirannya dalam buku Liber de Play atau Book on Games of Chance pada tahun 1565. Nah, beliau juga berjasa dalam memperkenalkan koefisien binomial atau teori binomial yang ia publikasikan pada bukunya Opus Novum de Proportionibus. Nah, pelajaran dari Cardano sendiri adalah segala perbuatan yang kita lakukan, meskipun perbuatan yang buruk, akan menghasilkan suatu hal yang positif dan bermakna. Jadi walaupun kita belum tentu menjadi orang baik, tapi di suatu kesempatan kita akan melakukan tindakan yang baik. Nah, dia memiliki pendirian yang sangat kuat dalam ilmu yang diminati. Dia berjudi, akan tetapi dia ternyata belajar, ada suatu pelajaran yang dia ambil. Nah, berbeda dengan zaman sekarang, banyak sekali perjudian yang marak, yang mana dia hanya merupakan keberuntungan. Nah, seperti itu jangan ditiru, karena itu akan membuat kita sengsara. Jadi teori keberuntungan itu sangat kita hilangkan, karena suatu peristiwa itu pasti ada sebab dan musababnya. Nah, dari yang perlu kita paling ambil adalah rasa ingin tahunya yang tinggi dalam pelemparan dadu tadi. Dia memiliki keinginan yang tinggi untuk menerapkan konsep-konsep ilmu. Akan tetapi selain Cardano, ada di abad 17, kalau kalian boleh buka di Google, Blaise Pascal pada abad 17 itu juga sebuah tokoh untuk peluang, dan ilmu dari Pascal sendiri dikembangkan oleh Pierre.
konsepnya di sini kita lihat bahwa peluang itu kita akan belajar aturan penjumlahan. Yang pertama itu aturan penjumlahan, yang kedua aturan perkalian, permutasi, dan kombinasi. Nah, pada bab ini yang akan kita pelajari adalah kaidah pencacaan itu sendiri, permutasi, dan kombinasi. Sedangkan untuk materi lanjutannya adalah kejadian majemuk, kejadian saling lepas, saling bebas, dan bersyarat. Seperti itu. Tetapi nanti dalam pembagiannya akan banyak sekali subbab kecil yang perlu kita bahas. Nah, untuk masuk yang pertama adalah kita akan belajar yang namanya kaidah pencacahan. Kaidah pencacahan adalah teknik mengbilang. Teknik mengbilang disebut juga dengan aturan pengisian tempat atau filling slot, atau kita boleh sebut dengan aturan perkalian. Ada 3 cara teknik membilang. Pertama, tabel silang, diagram pohon, pasangan berurutan. Nah, dari 3 cara ini nanti kalian mau menggunakan cara yang mana itu tidak ada problem, tidak ada masalah dari kalian. Yang jelas kalian enjoy di bagian yang mana. Kita lanjutkan saja. Nah, di sini kita pakai yang pertama, tabel silang. Seorang siswa memiliki 2 sepatu berwarna hitam dan putih. Hitam dan putih. Di sini kita lihat sepatunya berwarna hitam dan putih. Oke. Yang kedua, dia memiliki 3, mohon maaf, di sini 3 ya. 3 kaos kaki jenis A, B, dan C. Jika siswa tersebut menggunakan pasang sepatu dan kaos kaki yang dimiliki, tentukan banyak pasang sepatu dan kaos kaki yang terjadi. Nah, di sini kita lihat warna sepatunya hitam dan putih. Kaos kakinya ada A, B, dan C. Kita jodohkan. Sepatu hitam, kaos kaki A. Sepatu hitam, kaos kaki B. Sepatu hitam, kaos kaki C. Sepatu putih, kaos kaki A. Sepatu putih, kaos kaki B. Sepatu putih, kaos kaki C. Artinya ternyata di sini ada cara berpasangannya, ada 6. Ada 1, 2, ada 2, 3, ada 4, ada 5, ada 6. Ada 6 cara menggunakan kaos kaki dan sepatu tersebut. Itu menggunakan tabel silang. Sekarang selanjutnya kita akan bahas menggunakan diagram pohon. Kita lihat diagram pohon. Nah, diagram pohon, kalau diagram pohon kita ambil sepatunya terlebih dahulu, salah satu sepatunya sepatu hitam. Kita pasangkan dengan kaos kaki A, kaos kaki B, kaos kaki C. Ternyata di sini ada 3 kemungkinan berpasangan. Sepatu putih pula, di sini ada sepatu putih atau sepatu yang kedua. Itu ternyata di sini ada 3 kemungkinan juga. Jadi total kemungkinannya ada 6. Atau banyaknya pasangan atau pasangan yang mungkin akan terjadi atau cara memilihnya seperti itu. Nah, ini dengan diagram pohonnya. Sedangkan sekarang kita akan pasangan berurutan. Nah, kalau pasangan berurutan itu seperti ini. Tinggal kita lihat dulu. Nah, langsung setelah kita pasangkan dengan hitam, pasangan dengan
kontras kaki A, hitam pasangan dengan kaki B, hitam pasangan dengan C. Jadi kita langsung bentuk pasangan berurutan itu menggunakan sebuah himpunan. Jadi kita kurung kural seperti ini ya. Atau dengan ending yang akhir adalah kemungkinan pertama kasus satunya itu ada 2 dikali dengan kasus keduanya ada berapa? Ada 3. Tinggal kita kalikan saja, maka totalnya 5. Oke, seperti itu. Jadi kaidah pencacahan seperti ini ada tiga aturan atau 3 cara, bukan aturan ya, 3 cara untuk menyelesaikannya. Mau tabel silang, diagram pohon, atau pasangan berurutan. Nah, nanti sewaktu kalian PKL atau kalian berada pada kegiatan pembelajaran, boleh kalian menggunakan yang mana yang menurut kalian enjoy untuk kalian kerjakan. Selanjutnya soal. Nah, misalkan dari kota A ke kota B ada 3 jalan yang dapat dilalui, dan dari kota B ke kota C ada 5 jalan yang dapat dilalui. Tentukan banyak jalan yang mungkin dapat dilalui berpergian dari kota A ke kota C melalui kota B. Nah, kota A ke kota B, dari A ke B. Oke, ke B dulu. Ke B tadi ada 3. Oke, baru ke kota C. Ke kota C ada 5. Oke, ada 5. A ke B itu 3, B ke C 5. Nah, permasalahannya adalah dia hanya berangkat dari A ke B ke C. Berarti dia hanya berangkat, berarti tidak dia dari C kembali pulang ke A tidak, atau dari A ke C, dari C ke B dia nggak ada urusan, jadi dia hanya sekali jalan. Jadi kalau sekali jalan seperti itu tinggal kita kalikan 3 kali 5 sama dengan berapa? 15. Nah, ini. Nah, akan tetapi kalau ada soal dia itu ini dulu. Jadi dari A ke kota C melalui B itu dia cuma berangkat, itu ternyata ada 15 kemungkinan jalur yang bisa ditempuh. Nah, sekarang kalau ada kasusnya itu, kalau kasusnya gini, dia dari kota B ke kota dari perjalanan A ke B ke C, dia kembali lagi pulang ke A, tapi tidak boleh menggunakan jalur yang sama. Artinya apa? Dari A ke B ke C itu sudah menggunakan satu jalur. Berarti C ke B, jalur yang tersisa ini tadi sudah digunakan satu ya. Dari 5 dia sudah pakai satu jalur. Kalau tidak boleh melewati jalur yang sama, berarti di sini kita boleh B ke A. Kalau tidak boleh melewati jalur yang sama, berarti tinggal 2. Jadi jawabannya adalah A ke C, kembali lagi ke A dengan jalur yang berbeda, itu berarti kita tinggal kalikan 3 kali 5 kali 4 kali 2. 3 kali 5 kali 4 kali 2. 3 kali 5 berapa anak-anak? 15 kali 4 60
2, 120. Oke. Jadi ada 120 kemungkinan jalur yang dilewati. Kalau semisal ada pertanyaan, Pak, kalau ada soal A ke B, B ke C, cuma jalur B ke C-nya yang tidak boleh sama, Pak. Berarti B ke A-nya berapa? B ke A-nya boleh kita isikan 3, karena boleh jalur yang sama. Jadi ini hanya kalian melogika secara dasar, ini kalian menangkapnya seperti apa. Mau pakai filling slot dengan 3 tabel yang di atas, jadi nanti ada gini di sini, A ke B, A ke B-nya, A ke B ada 3 jalur, seumpama jalur 1, jalur 2, jalur 3. Mau seperti ini boleh. Nah, terus B ke C-nya, B ke C itu ada berapa jalur? 5 jalur. Jalur 1, jalur 2, jalur 3, jalur 4, jalur 5. Jadi nanti tinggal kalian teruskan saja, kalian pasangkan di sini, nanti ketemu berapa pasang seperti itu. Jadi berapa pasang. Nah, lebih efektifnya kalian hanya menggunakan perkalian seperti ini. Mau menggunakan cara seperti ini boleh, tidak ada masalah. Ini adalah dasar dari ilmunya. Kalau kalian sudah terbiasa, kalian tinggal menggunakan perkaliannya. Nah, itu mengenai teknik membilang. Ada 3 tabel silang, diagram pohon, dan pasangan berurutan. Selanjutnya, yang tidak kalah penting untuk mempelajari pembelajaran kali ini, yaitu adalah notasi faktorial. Notasi faktorial merupakan notasi operasi hitung yang disimpulkan dengan tanda seru. Nah, notasi faktorial nanti akan kita gunakan untuk permutasi dan kombinasi. Jadi, saya paling harap kalian memperhatikan untuk notasi faktorial. Notasi faktorial merupakan notasi operasi hitung yang disimpulkan dengan tanda seru. Jadi di belakang angka nanti akan ada tanda serunya seperti ini, seperti yang ada di bawah ini. Nah, oke. Sekarang kita lihat dulu. Notasi ini menandakan bahwa perhitungan yang harus dilakukan adalah mengalihkan semua bilangan asli dari bilangan yang paling besar sampai dengan bilangan 1. Contoh, 3 faktorial. 3 faktorial itu dimulai dari 3 dikali 2 dikali 1 sampai dengan bilangan 1 ya. 3 kali 2, 6, 6 kali 1, 6. Maka jawaban 3 faktorial adalah 6. Sekarang pertanyaan dari Pak Alfian. Kalau 5 faktorial, 5 faktorial berapa? Oke, 5 dikali berapa? Kali 4 dikali 3 kali 2 kali 1. Oke, 5 kali 4 20, 20 kali 3 60, 60 kali 2 adalah berapa, anak? 120, 120. Oke. Nah, untuk kaidah pendataan Pak Alfian tidak akan berikan untuk penilaiannya, karena ini lebih ke pemahaman saja mengenai
dulu buat kalian dimanapun kalian berada. Ada kurang dan lebihnya Pak Rian, mohon maaf. Wassalamualaikum